Hai semuanya. Moka di sini. Kalian yang di sana apa kabar nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Video kali ini merupakan video lanjutan dari 3 prinsip analisa teknikal. Jadi buat teman-teman yang baru join di video ini, kalian bisa nonton video sebelumnya dengan judul 3 prinsip analisa teknikal. Seperti yang aku sebut di video sebelumnya, aku akan membahas lebih dalam lagi, dan ini adalah pembahasan lebih dalam mengenai market action discount everything. Dan kita mulai ya. Oke, seperti yang kalian tahu, yang udah aku jelaskan secara singkat, market action discount everything itu artinya harga yang terbentuk di pasar sudah mencerminkan segala informasi, berita, harapan dari para pelaku pasar itu sendiri. Jadi, dalam trading teman-teman, dalam trading tuh harga dipengaruhi oleh banyak info, banyak berita, mau itu berita ekonomi, politik, kesehatan, misalnya kayak COVID kemarin gitu kan. Dan kita sebagai pelaku pasar, sebagai trader, kita harus memperhatikan news-news itu. Tapi kita nggak usah bingung gitu kan. Kan kalau kita perhatiin newsnya banyak ya. Nah, kita nggak usah bingung. Kenapa kita nggak usah bingung? Karena pada saat kita trading, informasi yang paling real time, yang paling on time, ya grafik itu sendiri. Pergerakan setiap candle itu menggambarkan pelaku dari pasar dong. Kalau kita kan cuma pelaku kecil ya. Jadi harga yang terbentuk di pasar gitu ya. Misalnya kita lihat harga di TradingView gitu atau di MetaTrader 4, MetaTrader 5. Pergerakannya itu merupakan action dari pelaku pasar yang besar. Nah, kenapa pelaku pasar itu bisa melakukan action tersebut gitu kan? Pasti ada alasannya dong. Nah, makanya kita lihat, kita amati, dan setelah kita pahami, kita bisa eksekusi. Kita bisa memberikan respon. Kita tahu mesti ngapain, mesti buy atau mesti sell gitu kan. Sehingga dalam trading teman-teman, kita nggak usah tuh nunggu berita-berita muncul di pasaran gitu. Misalnya, akan ada penyakit ABC, akan ada perang apa gitu. Tanpa perlu menunggu berita itu muncul di berita, di koran gitu ya. News itu muncul, dari grafik itu sendiri kita udah bisa lihat gitu. Misalnya, harga lagi uptrend, tiba-tiba muncul double top. Oh, berarti ada yang namanya kejadian setelah ini yang tidak akan mendukung uptrend yang terbentuk. Makanya akan terjadi pembalikan arah karena ada calon double top. Sama misalnya, harga lagi turun nih. Mungkin beritanya saat ini lagi jelek gitu kan. Tiba-tiba ada double bottom. Oh, mungkin setelah ini akan ada berita baik sehingga harga yang tadinya lagi turun, lagi downtrend, dia jadi uptrend. Jadi bullish lagi gitu kan. Kita lihatnya dari mana? Ya dari grafik itu sendiri teman-teman gitu. Makanya dari grafik udah menunjukkan pelaku pasar. Sehingga kita tidak usah nunggu. Jangan-jangan teman-teman, kalau kita nunggu berita, kita baru ambil action ketika berita ada di market. Wah, itu jangan-jangan kalian udah ketinggalan gitu. Harga udah turun jauh atau udah naik jauh. Gitu ya. Aku punya contoh teman-teman. Kalian bisa lihat ya di layar laptop ya. Yang sebelah kiri ini before, sebelah kanan after. Di before ini teman-teman, kalian bisa lihat ya. Ini ada composite atau indeks harga saham gabungan. Indeks kita nih, di tanggal 30 Desember, dia membentuk outside bar ini. Outside bar bearish ya. Harga tembus bawah outside bar, harga turun, harga naik lagi. Dan di tanggal 15 nih ya, ini kan candle tanggal 14, tanggal 15 ya. Januari 2020 teman-teman. Ada candle outside bar bearish lagi gitu. Jadi kayak harga dari naik, dia turun, terus dia koreksi. Ini kan seolah-olah karena ada outside bar, oh dia mau turun lagi. Kalau dia turun lagi, dia bentuk pola apa? Double top dong. Double top artinya apa? Tren yang tadi lagi naik, ada double top,
dia mau berbalik arah. Jadi dari uptrend ke downtrend kan. Ini baru di candle tanggal 15 Januari, teman-teman. Kan kita nggak tahu, nggak ada berita apa-apa tuh di tanggal itu. Kayak pasar lagi baik-baik aja gitu kan. Tapi ada pola ini. Double top ini, kita bisa jaga-jaga gitu. Dan kita lihat sebelah kanan, setelah tanggal 14, tanggal 15, tuk, harga mulai turun perlahan, dan boom. Harga turun tuh di Februari 2020. Kalian ingat nggak ada apa di bulan Januari, Februari, Maret 2020? Nah, kalau kalian yang bilang COVID, itu benar. Jadi, kebetulan mungkin di Januari, Februari, Maret itu kan lagi isu-isu COVID. Dan bukan isu sih, emang COVID ya. Kita di 2020, 2021 nggak bisa kemana-mana kan, yang lockdown segala macam, karena indeks harga saham gabungan tuh turun. Saham-saham pada jatuh. Tapi pasti ada tuh yang pada profit kan ketika turun. Ya, nama juga market ya. Atau ada yang saham-sahamnya sampai sekarang masih nyangkut juga, ayo. Nggak apa-apa, ditunggu aja sampai naik. Atau kalian punya action lain untuk nge-cut, cut loss terus beli lagi kan. That's your strategi ya teman-teman. Tapi back to layar device kalian. Apa yang mau aku sampaikan di sini? Berkaitan dengan market action discount everything. Ya, grafik itu adalah info yang paling real. Pas kita tahu ada offset bar bearish di sini, kita tahu dia akan turun. Tapi saat itu mungkin news belum ada berita apapun yang negatif. Dan ketika news itu muncul yang negatif, harganya tambah beneran turun. Makanya itu aku bilang market action discount everything. Kalau dalam trading, pasti dipengaruhi oleh banyak berita, banyak info, tapi info yang paling real adalah grafik itu sendiri. Dan ini adalah contohnya yang paling update banget deh 2020, indeks harga saham gabungan kita terbentuk terlihat seperti akan membentuk double top. Ada 2 kali offset bar bearish dan benar aja di sebelah kanan nih dia turun. So, teman-teman, sekian video mengenai market action discount everything, dan ini adalah contoh yang bisa aku berikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ingat, informasi yang paling real adalah grafik itu sendiri, walaupun kita juga tetap harus memperhatikan news yang ada. Tapi yang paling real, yang paling on time adalah grafik itu sendiri. So, sekian video kali ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya ya teman-teman.